fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa saja yang akan menyebabkan kamu bahagia di akhirat, cari sebanyak-banyaknya, tapi jaga keseimbanganmu, juga harus bahagia di dunia. Dan dalam bekerja di dunia jangan sampai merusak. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin yang berbahagia, merusak itu banyak bidangnya. Ada melalui minuman keras, itu merusak otak manusia secara permanen sehingga dia mencandu. Ada yang merusak diri, ada yang merusak lingkungan dengan menggali pertambangan dengan air raksa, menggali pertambangan di bumi ini yang dibiarkan menganga sehingga menjadi sarang dari nyamuk malaria atau benda-benda binatang-binatang berbisa lainnya. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk jangan merusak amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seluruh tubuh kita ini amanah dari Allah. Kalau jabatan itu amanah dari masyarakat. Jangan jabatan yang kita pegang itu dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri. Umar bin Khattab menyatakan kepada kaum muslimin ketika diangkat menjadi khalifah, katanya nepotisme itu tidak boleh dalam bentuk keturunannya, tidak boleh lagi ada yang menjadi khalifah. Di kalangan keluarga Umar, kata Umar bin Khattab, cukuplah Umar bin Khattab saja yang menjadi khalifah. Keturunanku tidak boleh meneruskannya, harus bergantian kepada yang lain. Tujuannya apa? Supaya jangan terjadi nepotisme. Kemudian Umar bin Khattab pernah didatangi oleh anaknya yang bernama Abdullah bin Umar di malam hari. Lalu Umar bin Khattab bertanya, Abdullah, urusan apa engkau ke kantor malam-malam begini? Urusan negara atau urusan keluarga? Kata Abdullah bin Umar, urusan keluarga wahai ayahanda. Lalu Umar bin Khattab mematikan lampu yang terang milik negara, digantikannya dengan lilin kecil milik dirinya pribadi. Terkejutlah Abdullah bin Umar, ingin menikmati suasana yang agak terang, berbicara dengan ayahnya. Kata ayahnya, tidak boleh, nah. Lampu yang terang yang besar ini milik rakyat, milik negara. Sedangkan lilin yang kecil ini milik Umar bin Khattab, karena engkau datang kepadaku dalam urusan keluarga. Kenapa? Itu korupsi namanya, kalau harta milik negara digunakan untuk keperluan keluarga atau untuk keperluan pribadi. Begitulah kehati-hatiannya Umar bin Khattab memegang amanah, tidak mau sedikit pun memakan harta rakyatnya. Untuk di Indonesia dicatat ada 2 orang yang hidupnya miskin walaupun memegang uang miliar. Yang pertama, Jenderal Kepolisian Iman Santoso namanya. Semenjak dari zaman Bung Karno dia telah menjadi Kapolri, tapi hidupnya sampai matinya dia tidak punya rumah pribadi, menumpang rumah mertua, tak punya mobil pribadi selain hadiah dari temannya, dan uang yang digunakan untuk pensiunnya kecil sekali, tak cukup untuk hidupnya sekeluarga, dan itu dia berterima kasih. Istrinya yang membuat kedai bunga-bungaan dijual, disuruhnya tutup selama aku jadi pejabat, tutup itu jualanmu. Kenapa? Takut nanti orang akan memberikan sogok melalui jualan bunga-bunga itu. Nah, begitulah istrinya pun patuh, anak-anaknya patuh kepadanya. Yang kedua untuk di Indonesia ini adalah Menteri Keuangan
sekaligus pernah menjadi Menteri Perpajakan, namanya Mar'i Muhammad. 9 orang adik-beradik seluruhnya hafal Al-Quran yang banyak, walaupun bukan seluruhnya, ditanamkan dalam dirinya. Memegang uang miliaran itu Mar'i Muhammad. Semenjak dari zaman Soeharto dia sudah terkenal sebagai yang ahli dalam bidang keuangan. Tetapi di dalam dompetnya hanya 20.000 rupiah diperiksa, itu pun nantinya sebagian disumbangkan ke masjid. Dia bangga dengan kehidupan sebagai seorang sufi, bangga kehidupannya telah mengalahkan nafsu-nafsu dunia. Jadi rupanya di zaman modern ini masih ada orang-orang yang jujur, yang baik, cuma mereka tidak mengemuka. Yang mengemuka itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak amanah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau untuk Indonesia, bagaimana pejabat-pejabatnya menerima sogok itu, kalau dia beragama, tentu dia ingat kepada hadis Nabi yang mengatakan, la'anallahu ar-rasi wal murtasi wallazi yamsi